Berada di wilayah Kolkata, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan sedang melakukan uji coba gas beracun terhadap beberapa ekor tikus di salah satu laboratorium yang belum diketahui apa motif dan tujuan melakukan percobaan itu. Lokasi di salah satu stasiun, kita akan diperlihatkan dengan seorang agen rahasia sedang melakukan operasi penyamaran demi mendapatkan sebuah tas berisi gas beracun. Di tengah ramainya para penumpang, si agen menghampiri seorang anak yang dianggap membawa tas mencurigakan tanpa sadar jika salah satu penumpang sengaja meninggalkan dot bayi miliknya sehingga... 2 tahun setelah insiden mengerikan itu, kisah akan berfokus pada seorang wanita hamil bernama Vidya yang baru saja tiba di India. Kedatangan Vidya ke sana hanya untuk mencari suaminya yang diduga telah menghilang, hingga ia meminta seorang sopir bajai agar mengantarkannya ke kantor polisi terdekat. Setibanya di kantor polisi, Vidya langsung membuat laporan terkait dirinya yang sedang mencari keberadaan sang suami bernama Arnab. Vidya menjelaskan bahwa suaminya bekerja di salah satu lembaga pemerintah bernama NDC atau dikenal dengan National Data Center. एक महीने पहले से कैलकाटा आए थे 2 हफ्ते का एक था नेशनल डेटा सेंटर में Berbekal sebuah foto pernikahan, Vidya berusaha meyakinkan Pak Inspektur agar membantunya mencari keberadaan sang suami. Di luar dugaan, Vidya melihat salah satu komputer sedang bermasalah. Ia berusaha memperbaikinya sebisa mungkin karena memang ia selalu diajarkan suaminya yang bekerja di bagian teknisi perangkat lunak. अब प्रॉब्लम नहीं होगी Dan mari saya perkenalkan Anda dengan seorang polisi bernama Rana. Ini rarainya. Diketahui Rana merupakan seorang asisten inspektur polisi bertugas untuk mengantar Vidya pergi menuju ke salah satu penginapan kumuh yang diduga merupakan tempat tinggal Arnab selama berada di Kolkata. साथियों की है Tiba di lokasi yang dimaksud, Vidya langsung menghampiri manajer penginapan untuk menanyakan keberadaan suaminya. Namun karena si manajer mengaku jika Arnab tidak pernah tinggal di tempat ini, Vidya berusaha meyakinkan Rana dengan mengatakan jika di samping lift terdapat sebuah patung burung merak. अगर आप लिफ्ट की तरफ चल के जाए ना लिफ्ट कौन दिखे तो है लेकिन आपका हस्बैंड नहीं है पर आपको कैसा एग्जैक्टली Entah apa yang Vidya rencanakan, ia malah memesan kamar yang dahulu pernah sang suami tinggali. Siapa tahu bisa menemukan beberapa petunjuk. Namun bukannya mendapat apa yang diinginkan, Vidya kembali dibuat bersedih ketika dirinya harus merelakan kepergian sang suami yang tak kunjung pulang. Keesokan harinya Vidya pergi ke kantor NDC hendak bertemu dengan HRD perusahaan bernama Agnes. Tujuannya pergi ke sana untuk menggali informasi tentang suaminya yang pernah bekerja di perusahaan ini. लिए नहीं आया थी मैं एचआर मैनेजर हूँ हर असाइनमेंट मैं अप्रूव करती हूँ Agnes mengaku jika dirinya tidak pernah sekalipun menerima surat tugas atau mendengar nama Arnab dalam daftar pegawainya. Namun meski begitu, Vidya memohon agar Agnes membantunya mencari keberadaan sang suami sambil menunjukkan foto pernikahan mereka berdua. ये यहाँ नहीं आया आए थे मैंने ही उन्हें भेजा था नो मत जो Tak lama muncullah Rana yang langsung membawa Vidya ke suatu tempat penyimpanan mayat. Kalau-kalau sang suami ternyata sudah meninggal. Namun alih-alih menemukan jasad orang yang dimaksud, mereka hanya bisa menjumpai jasad orang lain. रुको मिसेस बागची Mengingat jika Arnab memiliki kerabat di wilayah Thakurpur, Vidya mengajak Rana pergi ke tempat tersebut berharap bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang keberadaan suaminya. Namun di tengah perjalanan, Vidya sempat teringat akan sekolah masa kecilnya Arnab dahulu dan pergi ke sana demi memastikan kebenarannya. लेकिन कभी कोई बागजी फैमिली और ना बागजी का नाम कभी नहीं सुना Sementara itu, Agnes kembali melihat foto pernikahan Vidya dan teringat akan salah satu mantan pegawainya bernama Milan, sehingga demi membantu Vidya menemukan keberadaan suaminya, beliau pun berusaha mengakses data-data tentang Milan, tapi upaya berakhir sia-sia setelah menyadari jika berkas-berkas Milan memiliki akses terbatas. त्यागी कहाँ है आज लीव पे Seharian melakukan perjalanan cukup melelahkan, Vidya kembali dibuat bersedih ketika usahanya berakhir sia-sia karena tidak bisa mendapatkan informasi terkait keberadaan sang suami, hingga ia bisa sedikit bernapas lega setelah mendapatkan telepon dari Agnes yang memintanya bertemu di salah satu kafe. वो कैम्बो सी यू बाय
Esoknya, Pak Inspektur mendapat panggilan dari petugas imigrasi bandara untuk menyampaikan terkait data keberangkatan penumpang. Merasa kasihan dengan kondisi Pidia dan suaminya yang tak kunjung ditemukan, Pak Inspektur pun meminta Rana menemui Pidia agar segera kembali ke London. आपने क्या कब चादू सर ना ठीक है धन्यवाद मैडम Good afternoon, Mr. Das. अब जैसे Tak lama Rana pergi ke penginapan Pidia dan mendapati wanita ini sedang akan berangkat menemui Agnes di salah satu kafe. Tujuan Rana menemui Pidia terlain untuk menyampaikan informasi dari pihak imigrasi bandara mengenai Arnab atau sang suami yang tidak pernah berangkat dari London. Bukannya percaya, Pidia malah menganggap jika hal itu merupakan sebuah kesalahan sistem. Setibanya di kafe, Agnes mengungkapkan jika Arnab sangat mirip dengan mantan pegawainya bernama Milan yang mempunyai golongan darah langka, meski beliau sendiri tidak berhasil menggali data-data tentang Milan karena memiliki akses yang terbatas. Merasa kasihan dengan Pidia, Agnes pun meminta untuk mencari berkas orang tersebut di kantor lama NBC demi memastikan apakah hilangnya Arnab masih berkaitan dengan kasus mantan karyawannya itu. बट मिलान दाम जी एकदम अर्नब का जैसे दिखता, इसीलिए कल मैं कोशिश किया. Dia bernama Bob, seorang pembunuh bayarin yang menyamar menjadi seorang agen asuransi, mendapat sebuah pesan dari orang misterius untuk menghabisi Agnes dikarenakan mencoba membocorkan informasi tentang Milan. Yes. Entah siapa sebenarnya sosok si Milan ini, tapi yang pasti insiden kematian Agnes sampai kepada wakil komandan intelijen bernama Mr. Khan. Ini wajahnya merasa jika Milan akan membahayakan banyak orang. Mr. Khan pun menemui atasannya bernama Baskaran untuk meminta izin bahwa dirinya harus menjalankan misi penangkapan terhadap sosok Milan. वो एनडीसी के एचआर मैनेजर को किसी ने गोली मार दी हाँ जी वो मिलन का रिकॉर्ड खोलना चाह रही है Setibanya di Kalkota, Mr. Khan langsung meminta Pak Inspektur memanggil Pidia agar segera datang ke kantor polisi untuk menanyakan keterkaitan dengan Agnes. Pidia menjelaskan jika Arnab atau suaminya memiliki wajah yang mirip sekali dengan Milan, meski Mr. Khan mengelak bahwa Milan tidak pernah bekerja di perusahaan NDC. मिसेस बागची वो मेरे husband Arnab Bakshi missing है. Entah siapa si Milan ini, sampai-sampai Mr. Khan seakan menutup semua hal tentang orang tersebut dan meminta Pidia agar segera kembali ke London. मिसेस बागची 2000 लोग काम करते हैं समझ में आया Setelah keluar dari kantor polisi, Mr. Khan langsung menghubungi Baskaran untuk mengatakan terkait kebingungan Agnes mengenai kemiripan Arnab dengan Milan, bahkan sampai menganggap jika Pidia tidak terlalu membahayakan. तो आता हूँ उसका बेफिक्र करिए उस प्रेग्नेंट वुमन पे टाइम वेस्ट मत करो. मिलन के बारे में बताओ. Tanpa Mr. Khan sadari, rupanya Pidia berencana pergi ke kantor NDC untuk kembali menanyakan berkas-berkas tentang Milan. Mereka dipertemukan dengan seorang karyawan bernama Tiagi, merupakan satu-satunya orang yang mampu mengakses berkas-berkas milik Milan. कोई ऑथराइजेशन है आपके पास Sekembalinya ke kantor, Rana langsung disemprot oleh Mr. Khan karena tanpa sepengetahuannya pergi ke NDC untuk menggali informasi tentang Milan, bahkan sampai diancam akan diturunkan dari jabatannya sebab kasus ini sudah diambil alih oleh dinas intelijen. नेक्स्ट टाइम मेरी परमिशन के बिना अकेले फॉलो अप करता दिख गया ना तुझे बोला मैं Beres dengan Mr. Khan, Rana kembali menemui Pidia untuk mengatakan jika Agnes dianggap keliru dan tidak bisa membedakan antara Arnab dengan Milan. Tak lama Pidia melihat beberapa wanita memakai kain sari dan mendengar terkait tradisi wanita India yang selalu memakai setiap hari puja. Pidia seketika teringat kenangan beberapa bulan lalu saat dirinya memaksa sang suami agar pergi ke Kolkata. ट्रेडिशन है यार, दुर्गा पूजा के लास्ट डे पे सब पहनते मैंने उसे जबरदस्ती कैलकाटा भेज दिया. Rana mengungkapkan bahwa Arnab akan sulit ditemukan, mengingat Milan hanyalah sebuah kisah yang diyakini oleh wanita ini. Pidia seketika teringat perkataan dari Agnes mengenai sebuah berkas milik Milan yang berada di kantor lama NDC, sehingga mereka langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Masih di hari yang sama, Bob mendapat tugas dari Tiagi agar pergi menuju ke kantor lama NDC untuk mengambil berkas-berkas milik Milan. Tanpa pikir panjang, Bob pun dengan cepat bergegas untuk menjalankan pekerjaannya. Sesampainya di kantor lama NDC, Pidia ditemani Rana langsung mencari berkas-berkas tentang Milan secara sembunyi-sembunyi. Beberapa saat mencari mereka, akhirnya bisa menemukan berkas yang dimaksud demi memastikan benar atau tidaknya Arnab memiliki keterkaitan dengan orang tersebut. अगर है तो इन्हीं में कहीं है प्लीज Setelah berhasil mendapatkan berkas yang dimaksud, mereka dikejutkan dengan suara pintu terbuka yang ternyata adalah Bob. Tak ingin kehadirannya diketahui, Rana pun berusaha mengalihkan perhatian agar ia dan Pidia bisa melarikan diri.
मिलन राम जी का कोई फाइल था ही नहीं। Singkat cerita, esok hari pun tiba. Vidya kembali ke kantor polisi dan menghampiri Mr. Khan untuk menyerahkan berkas-berkas milik Milan serta menanyakan siapakah Milan ini sebenarnya, karena memang pria itu sangat mirip sekali dengan Arnab sang suami yang membuat Vidya sangat khawatir akan keselamatannya. मैं भूल जाता हूँ कि ये पेपर आपको कहाँ से खत्म। मिलन दामजी अर्नब नहीं है। Karena Vidya terus memaksa ingin mengetahui siapa Milan sebenarnya, Mr. Khan pun akhirnya menceritakan jika Milan adalah dalang dibalik penyerangan kereta api Kolkata Metro 2 tahun silam yang membuat Vidya seakan tercengang ketika mendengarnya. उस अटैक के पीछे मिलन दाम जी का हाथ था, वो प्राइम सस्पेक्ट है। Sambil berpikir tentang perkataan dari Mr. Khan, Vidya pergi menuju ke salah satu stasiun bawah tanah dan berniat menaiki kereta api tanpa sadar jika Bob sedang membuntuti dari belakang dan berusaha mencelakainya. मैडम आई एम सॉरी, गलती से। थैंक गॉड आज तो मैं आपको बचा लिया। लगा नहीं बचा मैं। Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan Baskaran pergi ke rumah salah satu pensiunan anggota intelijen bernama Bajpai, berusaha membujuknya agar bersedia membantu dalam sebuah misi, meski Bajpai sendiri menolak pekerjaan tersebut karena menganggap jika Baskaran telah menyalahgunakan kekuasaan. तुमने दिया था मुझे पास कर। दो लोग तो अच्छे मिल गए लेकिन और बिक गए उनके हाथ। जिन सिविलियंस की रक्षा करने के लिए मैंने उसे ट्रेन किया। Disinilah kita baru mengetahui bahwa Milan adalah mantan agen intelijen yang telah membelot dan menghabisi puluhan warga tak berdosa. Bahkan Bajpai sendiri merupakan sosok yang telah melatih kemampuan Milan. Maka tak heran, Bajpai menolak ajakan Baskaran untuk kembali bergabung dalam misi penangkapan Milan, apalagi ketika mengetahui jika ada orang dalam NDC yang membantunya meloloskan diri. मिलन दाम जी को भगाने में एक आदमी ने उसकी मदद की थी। वो आदमी भी तुम्हारे ब्यूरो में तुम्हारी नाक के नीचे अपना काम कर रहा है। Besoknya Rana kembali menemui Vidya untuk menanyakan kelanjutan kasus pencarian sang suami. Mengingat jika dalam berkas terdapat alamat rumah Milan, Vidya pun mengajak Rana untuk pergi menuju ke alamat yang dimaksud. नहीं कौन सा है और अगर कुछ था भी तो कांसरन कंपनी सारा कुछ उठा के ले Namun Vidya hanya mendapatkan 2 buah gelas bekas teh tarik yang sudah penuh dengan jaring Spider-Man. राना, तुमने देख नंबर 3 का लेटर बॉक्स नहीं था। Melihat ada penjual teh tarik di sekitaran rumah, Vidya langsung menghampiri si bapak pemilik warung. Kalau mengetahui siapa orang yang tinggal di kamar nomor 3, Vidya bertemu dengan seorang anak bernama Subroto yang dianggap mengetahui seluk-beluk tempat ini. मेरा नाम शुभ तो है। यानी कैसा आदमी था? गुस्से वाला? नहीं कुछ बोलता नहीं पर वो एक ही चाय मंगवाता था। Mengingat jika Agnes pernah mengatakan terkait golongan darah Milan yang sangat langka, Vidya mengajak Rana pergi ke salah satu rumah sakit untuk menanyakan apakah golongan darah Milan pernah dibutuhkan di rumah sakit ini. अच्छा इस केस में लास्ट ब्लड की जरूरत कब पड़ी थी नर्सिंग Karena tak berhasil menemukan berkas Milan, Vidya memohon agar Rana membantu mencari keberadaannya, karena hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh demi bisa menemukan sang suami. Merasa kasihan dengan kondisi Vidya, Rana bersedia mengantarkan pergi menemui salah satu orang yang merupakan mantan agen intelijen. पौरज बाबू को बोलते पारे Dia bernama Perez tanpa jupe, sosok mantan anggota intelijen yang dihampiri oleh Rana untuk mengambil informasi tentang keberadaan Milan, sempat menolak permintaan dari Rana karena tak ingin dirinya terlibat masalah besar. Namun ketika mendengar jika Vidya sedang mencari suaminya, Perez pun seakan merasa iba dan bersedia memberikan beberapa informasi. तुमने मिलन दाम जी का नाम सुना है किनका नाम? मिलन दाम जी Benar saja, Perez memanggil Vidya agar segera datang ke suatu tempat yang membuatnya langsung bergegas pergi. Tujuan menghubungi mereka tak lain ingin menceritakan tentang kejadian pembunuhan 8 tahun lalu, persis di tempat mereka berdiri saat ini. Dan untuk informasi selanjutnya, Perez meminta Rana agar pergi menemui sang dokter bernama Ganguly, yakni sosok yang pernah merawat Milan sebelumnya. इसके आगे की खबर तुम्हें पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मिलेगी क्या वो तीसरा आदमी मिलन दामजी था? या तुम डॉक्टर गांगुली को ढूंढो। Tak lama setelah menemui dokter Ganguly, Vidya kembali ke kantor polisi untuk menunjukkan data 2 orang polisi yang telah dihabisi oleh Milan sambil berpura-pura memperbaiki komputer yang mengalami sedikit kendala. डन मिस्टर चैटर्जी, वेलकम। ओके मैं चलूं? ओ है बाय। Sepulangnya ke penginapan, Vidya dihampiri oleh Rana sambil memberikan beberapa informasi yang berhasil didapatkan. Rana menjelaskan jika kemungkinan besar pihak NDC terlibat dalam pembunuhan 2 agen intelijen beberapa tahun silam. मिलने वाली है। Maybe Khan was right. इसमें एनडीसी भी इन्वॉल्व Really? मिसेस बागची हर एजेंट की एक लोकल एक नकली आइडेंटिटी Di waktu yang sama, Bob kembali mendapatkan tugas untuk menghabisi dokter Ganguly hanya karena berniat membantu Vidya dalam mengungkap kasus yang menyeret nama Milan. डॉक्टर गांगुली जी नमस्कार नमस्कार एक मिनट
Beberapa hari berselang, Vidya bersama Rana kembali ke kantor NDC sambil membawa Subroto agar menunjukkan siapa saja orang yang pernah masuk ke kamar Milan. Orang tersebut bernama Sridhar, sosok kepala bagian IT yang sudah menerima berkas-berkas milik Vidya. Sepulangnya dari NDC, Vidya tampak sedang menunggu kedatangan Rana untuk kembali melakukan pencarian. Namun karena Rana tak kunjung datang, Vidya pun berniat pergi sendiri tanpa sadar jika Bob berusaha akan menghabisinya, tetapi Sorry. melihat kejadian barusan, Rana dengan cepat berusaha mengejar Bob agar bisa menangkapnya. Namun naas, Bob harus tewas setelah terlindas sebuah mobil. Dari insiden kecelakaan barusan, Rana hanya bisa mengambil HP milik Bob yang berisi foto-foto targetnya, sehingga Vidya berhasil menemukan satu pesan yang dikirimkan melalui website dan berusaha melacak IP si pengirim pesan. Self sped. Malam harinya, Vidya ditemani Rana kembali ke kantor NDC untuk mengambil data-data karyawan dari komputer milik Sridhar tepat setelah orang tersebut pergi, di mana mereka harus bergerak cepat sebelum Sridhar sempat menyadarinya. सपना ठीक Melihat Sridhar terus melakukan pengejaran, Rana menelpon Mr. Khan agar secepatnya datang ke tempat ini. Sebelum Sridhar berhasil menangkap Vidya, tetapi kematian Sridhar tentu membuat Mr. Khan sangat marah karena satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan Milan telah tewas. Bahkan Mr. Khan juga menjelaskan jika selama ini Rana bekerja di bawah kendalinya dan berniat memanfaatkan Vidya agar bisa menemukan keberadaan target incarannya. जो काम हम नहीं कर पाए थे, लेकिन सारा प्लान चौपट कर दिया। खान सर अपने आप ये केस रिओपन तो नहीं कर पाते। Mendengar jika dirinya hanya dimanfaatkan demi kepentingan Mr. Khan, tentu membuat Vidya merasa sedih karena tujuannya datang untuk mencari keberadaan sang suami malah berakhir di luar skenario. Namun alih-alih menolak, Vidya malah bersedia membantu Mr. Khan dalam retas komputer milik Sridhar demi mengetahui keberadaan Milan. ये और सब आज डॉक्टर गंगुली कोलैटरल डैमेज ही। और मैं मेरा बच्चा Saat sedang meretas komputer Sridhar itulah, Vidya menemukan sebuah kode yang sulit dipahami olehnya hingga ia meminta bantuan kepada Mr. Khan agar menyelidiki apa maksud dari kode tersebut yang ternyata तो मुझे कोई मोबाइल नंबर लगे। ये तो भास्कर ya, rupanya itu bukanlah sebuah kode melainkan nomor ponsel milik Bhaskaran. Mr. Khan yang menyadari hal itu pun memohon kepada Vidya untuk membantunya menghubungi Bhaskaran, bahkan mengatakan jika Vidya akan mengembalikan semua berkas miliknya yang ditemukan di dalam komputer milik Sridhar dengan imbalan harus membantunya mencari keberadaan sang suami. आपको मेरा नंबर कहा? श्रीधर के कंप्यूटर से मिला देखिए आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? Baru saja selesai menelpon Bhaskaran, ponsel milik Vidya mendapat panggilan dari orang misterius yang mengaku mengetahui keberadaan suaminya. Sadar jika suara itu sudah tidak asing di telinga Mr. Khan, ia pun mengatakan jika panggilan barusan berasal dari Milan, yakni orang yang selama ini dicari. मिलन दा Singkat cerita, esok hari pun Caang mendapat panggilan dari Perez. Rana dengan cepat pergi menemuinya hingga mendapat informasi tentang tujuan serta kedatangan Milan yang baru saja tiba di Kolkata. तुम एक बेसहारा लड़की की बलि चढ़ाना चाहते? और मैं मिसेस बागची Sadar jika Mr. Khan ingin mengorbankan Vidya dalam aksi penangkapan Milan, Rana pun dengan cepat pergi menemui atasannya memohon agar segera menghentikan misi gila ini. Namun Mr. Khan tidak sedikit pun menghiraukan permintaannya dan bersikeras menjalankan misi penangkapan demi keselamatan banyak orang, meski harus mempertaruhkan nyawa wanita hamil. Malam harinya Vidya mendapat panggilan dari orang misterius yang memintanya untuk pergi ke tempat diadakannya festival. Kabar itu juga sampai ke telinga Mr. Khan yang langsung menyusul Vidya untuk melakukan misi penangkapan terhadap buruannya. Berlokasi di sebuah festival, Vidya mendengar suara bisikan yang memintanya untuk keluar dari keramaian hingga akhirnya bisa bertemu dengan Milan dan berusaha memaksa agar orang itu mengembalikan suaminya, tetapi फाइल्स कहाँ है? इस वक्त बहुत कम है मिसेस बागची। melihat Vidya sudah tak berdaya, membuat Milan ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi wanita di hadapannya.
Ya, rupanya kehamilan Vidya selama ini hanyalah sebuah kebohongan semata. Entah siapa dan apa motif sebenarnya Vidya melakukan hal tersebut. Tapi yang pasti, Vidya membabi buta menghabisi Milan yang sudah tak berdaya. Bukan hanya itu, Rana juga menjelaskan jika Arnab hanyalah sebuah cerita yang sengaja dibuat demi mengelabui Mr. Khan dan anggotanya, di mana Rana berasumsi bahwa Vidya dikirim oleh seseorang dan berusaha memanfaatkan mereka agar dapat menemukan Milan untuk dihabisi. कल उनके खिलाफ सबूत चाहिए था ना? Kalian ingat dengan agen rahasia yang ada di awal film tadi? Ya, orang itu tak lain adalah suami Vidya yang meninggal atas insiden beberapa tahun lalu. Hal itu sengaja dilakukan semata-mata untuk membalas dendam kepada Milan karena telah membuat suaminya tewas menggunakan gas beracun. हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। Berkat ide cerdas juga bantuan Bajpai dari balik layar, Vidya akhirnya bisa menuntaskan misi balas dendam terhadap Milan dan menyelamatkan semua warga India dari ancaman orang tersebut. उनके परिवारों को जवाब मिला है। Tamat,